Puji bagi nama Tuhan, karena waktunya sudah tiba, kita akan segera memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita pujikan idamnya rohani 181, kasih setiamu. Lebih dalam dari lautan. Siapakah Ku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan Ku balas Tuhan selain puji dan sepakat? Berkat-Mu yang telah Ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah Ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari bersama-sama kita bangkit. Siapakah Ku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan Ku balas Tuhan selain puji dan sepakat? Berkat-Mu yang telah Ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah Ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah Ku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan Ku balas Tuhan selain puji dan sepakat? Siapakah Ku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan Ku balas Tuhan selain puji dan sepakat? Dengan apa akan Ku balas Tuhan selain puji dan sepakat? Terima kasih Tuhan, betapa besar perhatian-Mu bagi kami, kehidupan yang tidak layak ini Tuhan. Kami hanya bangsa kafir, seharusnya kami mati, kami binasa. Namun oleh karena kemurahan-Mu yang besar, sudah mengangkat kami Tuhan, lewat pengorbanan-Mu Tuhan. Oh haleluya, memanggil kami, memilih kami untuk masuk dalam rencana-Mu yang indah ya ini, menjadikan kami imam-imam, raja-raja, sampai satu waktu bisa menjadi mempelai wanita yang sempurna. Sungguh-sungguh haleluya, kami tidak bisa membalas apa yang Kau sudah berikan bagi kami, selain kami hanya memuji, menyembah Engkau, hanya memuliakan Engkau Tuhan, hanya selalu menyenangkan hati-Mu di hari-hari yang terakhir ini menjelang kedatangan-Mu yang semakin dekat. Sebabnya kesempatan yang baik Tuhan berikan bagi kami saat ini
perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan, terlebih kesempatan untuk bisa beribadah melayani Tuhan pada saat ini. Kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya, datang membawa hidup kami, mempersembahkan Tuhan segenap tubuh jiwa roh kami lewat ibadah perlayanan kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu sebagai imam besar. Engkau kiranya hadir untuk mengimami ibadah kami dalam urapan roh-Mu yang suci. Tuhan, mengurapi, menguasai setiap kehidupan kami, mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, singer, pelayan komputer, semua kami yang ada di sini juga yang mengikuti lewat siaran langsung, siaran tunda, semua dalam pengaruh urapan yang dari surga untuk mampu memberi terbaik kepada pujian yang kami naikkan, bukan melalui kesaksian, pujian, vokal grup dan semua apa yang kami persembahkan sampai doa penyembahan kami naik, semua kebaikan asap dupa berbau harum menyenangkan, memuaskan pribadi Tuhan. Khususnya sementara pemberitaan firman, urapilah, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Kuasa-kuasa iblis tidak senang melihat kami, menggoda, merintangi, menghalangi kami Tuhan untuk beribadah. Di saat beribadah mengalihkan konsentrasi kami kepada hal-hal yang lain Tuhan. Bersati kami panggil nama-Mu yang berkuasa, menolak, mengusirkan, bahkan menghancurkan segala pekerjaan iblis yang di dalam nama Yesus. Pergi, nama Yesus yang berkuasa. Beri kami kebebasan, kemenangan, sukacita, bahagia dari surga. Boleh alami, rasakan dalam beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Bahkan di saat kami menyembah Engkau, hadirat-Mu Tuhan, sungguh-sungguh kami rasakan kemuliaan, kuasa, mujizat nyata melawat setiap kehidupan kami. Saudara-saudara kami lain Tuhan kiranya berkemurahan juga bagi kehidupan mereka, gereja-gereja lain yang berseman beribadah juga saat ini. Berkatilah juga ibadah mereka Tuhan, seperti Engkau memberkati kami, terutama kerinduan kami, satukan kami dalam satu pengajaran firman yang benar, kembali ke Alkitab, disatukan dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, siap menyambut kedatangan-Mu pada kami. Terima kasih, Engkau sungguh baik, bahwa saat itu selamanya kasih setia-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Bagi bagaimana Tuhan, selamat sore, salam sejahtera dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Dimana pada sore hari ini kita boleh datang kembali ke rumah Tuhan untuk memuji, memperkenalkan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan sementara kita akan menyembah Tuhan. Tak lupa juga saya menyapa, selamat beribadah, selamat menikmati berkat Tuhan bagi saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini secara online. Puji bagi nama Tuhan, kita lanjut pujian kita masih dengan rohani 143, sucikan dan kuduskan hatimu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk tubuh jiwa rohku ku serahkan.
180, tiada ragu lagi. Puji bagi nama Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan puji-pujian yang akan disampaikan oleh Pak Ruh. Saya persilakan.
Ibu yang Tuhan, itulah persembahan pujian yang sudah disampaikan oleh pengurus tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pujiannya. Dan kalau ada pemuda remaja yang rindu menyaksikan kasih di kemurahan Tuhan, saya persilakan. Dan kita lanjut pujian kita sekali lagi. Dan yang rohani 381, bukan bantu. Tuhan, puji-pujian saya tidak akan perpanjang lagi. Kita akan segera menerima kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan dan yang rohani 250, kasih Yesus, kasih yang sempurna. Kasih
mujizat. Firman-Mu sungguh ajaib. Mari bersama kita bangkit berdiri. Pencobaan, Tuhan, pergumulan, kesulitan, kesukaran, bahkan kemustahilan juga Tuhan. Begitu dingin Tuhan di malam hari dan begitu gelap oleh karena dosa-dosa yang semakin memuncak. Sebab kami butuhkan firman-Mu, bagikan tiang awan dan tiang api menuntun kami hari-hari ini Tuhan. Itulah firman dan Roh Kudus, firman dalam urapan Roh yang suci, bahkan pembukaan rahasia firman Tuhan dalam urapan Roh-Mu yang suci. Kami butuhkan hari-hari ini. Nyatakanlah bagi kami saat ini apa yang menjadi kehendak-Mu, nyatakan apa yang masih menjadi kekurangan, cacat celah dalam setiap hidup kami lewat firman yang dibukakan rahasianya. Bukakanlah rahasia firman-Mu dan urapi kami semua Tuhan dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba Tuhan mampu sampaikan firman dengan hikmat yang dari surga Tuhan. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap hidup kami, pembuka jalan segala sesuatunya, bahkan menyucikan, mengubahkan, membarui dari manusia daging jadi manusia rohani sampai sempurna, mulia seperti Engkau Tuhan. Urapi juga kami semua, baik yang ada di sini, yang ada di Palu, dimanapun umat berada saat ini, mengikuti lewat siaran langsung, siaran tunda, pada setiap telinga yang sempat mendengar Tuhan. Urapilah Tuhan untuk mampu menerima firman dalam tanda hati yang lemah lembut, rendah hati, menjadi tanah yang baik dan subur, menerima setiap benih firman, semakin bertumbuh, akan menghasilkan buah-buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis, buah. Oh, semua kami persembahkan hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya firman Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan terulur bagi kami, menolong, memulihkan, mengangkat dari setiap keterpurukan, kemerosotan yang kami alami hari-hari, memberi damai sejahtera, beri jalan keluar, memberi kemenangan, menghapus segala kemustahilan dalam setiap hidup kami sampai satu waktu nanti kemustahilan tertinggi menjadi sama, sempurna, mulia, layak menjadi mempelai wanita Tuhan. Kuasa-kuasa iblis menggoda merintangi saat kami Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan
yang mencuri benih firman yang ditaburkan lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, rasa main-main, segala roh yang tidak bersumber pada Allah. Kami perintahkan kamu kepada Allah, Yesus pergi. Ya Yesus, kuasailah kami semua, jengkrak kami dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci Tuhan, dan mohon kemurahan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan dinyatakan, dilimpahkan dalam setiap hidup kami, sungguh-sungguh melawan kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebesaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik saudara yang ada di tempat ini, dimanapun saudara sekalian berada saat ini mengikuti ibadah ini, selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kasih setia, damai sejahtera, bahagia dari Tuhan semakin dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita, melawat kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan, mari saudaraku kita lanjutkan firman yang kita tekuni dalam setiap ibadah kaum muda dalam kitab Daniel. Kita sudah berada pada pasal 9 dan masih kita akan membahas pasal 9, Daniel pasal 9 bahagian yang kedua ayat 20 sampai ayat 27. Ini mengenai 70 kali 7 masa. Ya, ada pengertian yang positif, ada juga yang negatif. Ya, 70 yang positif itu menunjuk pemulihan. Ya, bagi Israel, mereka dipulihkan setelah 70 tahun mereka mengalami pembuangan di Babel. Mereka dikembalikan ke tanah milik pusaka mereka, mengalami pemulihan dari Tuhan. Ya, kemudian angka 7 itu adalah angka sempurna. Ya, jadi dipulihkan sampai sempurna. Ya, benar-benar pemulihan Tuhan sempurna dulu bagi Israel dan sekarang bagi kita, gereja Tuhan di akhir zaman. Ini janji Tuhan untuk memulihkan kita, ya, di tengah-tengah kesulitan dulu Israel, di tengah-tengah pembuangan. Ya, sungguh-sungguh ya, sangat mustahil sebenarnya. Moses, sini. Jadi sangat mustahil untuk dipulihkan, namun ya, Tuhan menyatakan kuasa pemulihan bagi Israel untuk mengembalikan mereka ke milik pusaka mereka, dan pemulihan itu dilakukan Tuhan secara sempurna. Puji Tuhan. Nah, sekarang bagi kita, sekali lagi gereja Tuhan di zaman akhir, ini juga janji Tuhan bagi kita untuk mengalami pemulihan di tengah kesulitan, kesukaran, akan kemustahilan hidup di dunia ini, sampai nanti menjadi sempurna seperti Tuhan. Ya, dipulihkan sampai menjadi sempurna. Gereja yang sempurna, yang siap menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Namun ada yang negatifnya. Ini kita waspada. Yang negatifnya adalah 70 yang negatif, yaitu ya, mengenai penghancuran. Ya, dulu Israel dihancurkan oleh pasukan Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Titus, mengepung mereka selama 70 minggu, ya, menghancurkan Yerusalem sampai bait Allah dihancurkan. Ya. Haleluya. Nah, ini sekarang bagi kita ini menunjuk kedatangan antikris, si pembinasa itu, ya, dalam Injil Matius pasal 24, si pembinasa keji. Itulah antikris yang akan datang ke dunia ini, menguasai dunia ini, ya, sampai ya nanti ya, benar-benar ya, menghancurkan ya, kehidupan yang ya tertinggal pada waktu itu. Mengalami siksaan yang dahsyat, ya. Matius 24 ayat 21 mengatakan siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi, tidak akan pernah terjadi lagi. Satu kali itu saja Tuhan izinkan saat antikris berkuasa. Nah juga sama angka 7 juga itu menunjuk kedatangan antikris. Ada ya 2 bahagian, 3,5 yang pertama, kemudian 3,5 yang kedua.
Nah, 3,5 yang pertama ini menuju perang anti-kris. Kemudian 3,5 tahun yang kedua itu menuju saat antikris benar-benar berkuasa di dunia ini. Ya, jadi kita mau mengalami positif atau yang negatif? Tentunya semua rindu mengalami yang positif, dipulihkan sampai sempurna. Nah, itu sebabnya Daniel ya, di pasal 9 tadi kita kembali, kita akan membaca ayat ini. Ya, Daniel 9 ayat 21. Ya, ayat 21. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan dahulu pada waktu persembahan korban petang hari. Terus lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ya. Nah, Daniel ya, untuk bisa memahami atau bisa mengerti tentang angka 70 kali 7, ya, memahami, mengerti, bahkan mengalami hal itu, malaikat Gabriel datang untuk memberi Daniel akal budi atau hikmat, ya, memberi Daniel hikmat. Nah, sekarang bagi kita, gereja Tuhan, saudara sekalian yang mendengarkan firman ini, saat ini juga, ya, lewat Gabriel. Nah, sekarang lewat firman pengajaran. Nah, Gabriel mengajari Daniel. Nah, sekarang lewat pengajaran firman yang sedang disampaikan saat ini. Ya, yang sementara ya saya sebagai hamba Tuhan menyampaikannya kepada saudara sekalian. Nah, saya menyampaikan firman pengajaran yang benar. Nah, di dalam firman pengajaran benar itu ada hikmat Tuhan. Tuhan beri kita hikmat surga supaya kita paham, kita mengerti rencana Tuhan, dan sampai kita benar-benar mengalami hal itu. Ya, pemulihan itu nyata, ya, betul-betul nyata. Ya, sampai sempurna itu benar-benar menjadi kenyataan. Ya, jangan cuma sekedar apa, ya, teori saja, ya, kita dengarkan, tapi menjadi suatu fakta kenyataan. Jangan cuma kita lihat orang juga dipulihkan sementara kita tidak. Ya, jangan sampai nanti kita juga melihat gereja yang lain, ya, saudara kita yang lain terangkat, kita tertinggal. Ya, wah, ini sangat disayangkan. Mari lewat firman pengajaran yang benar saat ini, ya, memberi kita hikmat surga supaya kita paham, kita mengerti tentang rencana Tuhan dan mengalami hal itu. Pemulihan sampai menjadi gereja yang sempurna, puji Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan hikmat? Ya, bagaimana caranya mendapatkan hikmat? Daniel 1 ayat 15, Daniel 1, 15, 17, dan Ayub pasal 28 ayat 12. Nah, kita ya bandingkan dua ayat ini saling melengkapi. Ya, kita baca dulu Daniel 1 ayat 15. Setelah lewat 10 hari, perhatikan ya, 10 hari, ya ternyata perawakan mereka lebih baik dari ya yang semua orang muda lain di istana Babel pada waktu itu. Kemudian langsung ayat 16, ya 17, langsung ayat 17. Setelah 10 hari, nah kepada keempat orang muda ini, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, sekarang 4 pemuda ini menunjuk kita semua. Angka 4 itu angka penjuru budi. Ya, kepada saudara sekalian, kaum muda, siapapun saudara, dimanapun saudara berada di keempat penjuru bumi ini, yang di sini, yang di Palu, di mana saja saudara berada. Ya, kepada 4 orang muda ini, ya, kepada kehidupan kita sekalian, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Nah, hikmat surga. Jadi akal budi, pengertian, itulah hikmat surga. Diberikan kepada Daniel dan kawan-kawan. Nah, semoga juga kita juga mengalaminya saat ini. Ya, Tuhan memberikan kita hikmat surga. Ya, setelah lewat 10 hari. Ya, setelah lewat 10 hari. Nah, Ayub pasal 28 ayat 12-19, mari kita lengkapi dengan ayat ini. Ayub 28 ayat 12-19. Ayub 28 ayat 12. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Ya, ini Ayub, ya, dia mengatakan hal ini, ya, bahwa hikmat itu sangat susah diperoleh. Di mana dia dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi itu? Terus ayat 13, jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata Sambaraya, ia tidak terdapat dalamku.
Kata laut, ia tidak ada padaku. Terus untuk gantinya, perhatikan. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Nah, kita mulai dari perak dulu, satu. Perak, kemudian emas murni. Yang kedua, sebab di ayat 16 ada emas ofir, ini sama. Emas murni, emas ofir sama. Jadi mulai dari perak, satu, emas ofir, emas murni, dua, kemudian ataupun permata krisopras, tiga, yang mahal, atau dengan permata lazurit, empat. Ya. Ia tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca, emas kaca, 5. Kemudian tidak dapat ditukar dengan permata dari emas tua, permata 6. Baik gewang 7, baik hablur 8, ya, memiliki hikmat lebih berharga daripada mutiara 9, dan permata krisolit 10. Tidak dapat mengimbanginya, ia tidak dapat dinilai dengan emas murni yang sama lagi bagian 2. Nah, ini perhatikan. Setelah lewat 10 hari, ini sama dengan 10 hal yang ada dalam kitab Ayub ini, 10 logam mulia, ya, yang harus kita miliki, ya, yang lebih tinggi nilainya dalam arti rohani. Tadi setelah lewat 10 hari, nah, sama dengan ini, ya, lebih tinggi dari 10 hal, ya, setelah lewat 10 hari berarti ya lebih tinggi dari 10 hari, ya. Setelah lewat berarti ya yang 10 hari sudah lewat, berarti sekarang ya masa yang sekarang, ya. Artinya ya kita harus lebih maju lagi di yang ke-10 tadi, ya. 10 hari yang lewat di sekarang ini ya sudah lebih maju dari 10 hari tadi. Nah, sama juga dengan di sini. Harus lebih maju, lebih tinggi daripada 10 logam mulia ini dalam arti secara rohani untuk bisa mendapatkan hikmat surga. Nah, dikaitkan lagi dengan 10 tahun penggembalaan di tempat ini, saudara. Seharusnya setelah lewat 10 hari, setelah lewat 10 tahun penggembalaan, kita juga bisa memiliki 10 logam mulia yang lebih tinggi nilainya, ya, secara rohani untuk mendapatkan hikmat surga. Ya, semoga kita mengerti. Jadi harus lebih tinggi, ya, lebih maju dari yang sebelum-sebelumnya. Ya, dari hari-hari sebelumnya kita sudah lewati, ya, tahun-tahun sebelumnya kita sudah di tahun ke-10. Ya, seharusnya rohani kita nilainya lebih tinggi hari ini dari tahun-tahun sebelumnya, dari hari-hari yang sebelumnya. Dan kita benar-benar memiliki, ya, 10 hal ini yang lebih tinggi nilainya secara rohani. Nah, di minggu lalu kita sudah dengarkan mulai perak, saya sudah jelaskan. Mulai yang pertama minggu lalu perak itu sudah. Nah, sekarang malam ini kita belajar emas yang kedua, emas murni atau emas ofir tadi. Ya, setelah perak kemudian emas murni atau emas ofir. Nah, emas murni atau emas ofir ini merupakan emas yang terbaik. Ya. Ofir ini daerah yang sampai sekarang itu merupakan suatu misteri, sudah. Ya, bahkan banyak, ya, orang yang mengatakan, ya, para ahli sejarah mengatakan, ya, Ofir ini daerah yang sudah hilang, ya, kota yang sudah hilang, yang memiliki emas yang begitu banyak pada waktu itu di zaman. Dan sekarang kota itu telah hilang. Itu merupakan suatu misteri. Jadi Ofir ini merupakan daerah tempat di mana emas yang banyak ada, emas yang terbaik ada di situ. Ya, namun sekarang sudah tidak diketahui tempatnya di mana. Sudah merupakan suatu misteri. Nah, ini, ya, jadi emas Ofir ini menunjuk emas yang terbaik, yang susah untuk ditemukan di dunia ini. Di dunia ini sudah hilang. Nah, sekarang dari mana kita dapatkan? Dari surga. Emas Ofir ini, ya, dia ada di surga. Emas yang terbaik itu ada di surga. Mau dicurahkan kepada kita, mau diberikan kepada kita. Ya, dalam arti secara rohani, ya, bukan emas jasmani, ya, tapi emas rohani. Emas rohani dari surga Tuhan memberikan kepada kita. Ya, Kejadian pasal 2 ayat 10 sampai 14 ini juga merupakan syarat untuk bisa masuk ke sana. Ya, jadi untuk bisa masuk ke surga, kembali ke Firdaus,
kita harus memiliki emas yang terbaik. Ya, harus memiliki emas yang terbaik. Ya, emas yang lebih tinggi nilainya daripada emas-emas yang ada di dunia ini. Ya, sehingga kita memiliki hikmat surga membawa kita untuk nanti kembali ke surga, kembali ke sini Firdaus. Ada suatu sungai yang mengalir dari Taman Eden, Taman Firdaus, untuk membasahi taman itu. Dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Terus yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Jadi sungai-sungai yang mengalir dari Taman Eden, Taman Firdaus, itu membawa emas yang terbaik. Ayat 12, emas dari negeri itu baik, emas yang terbaik. Di sana ada damar juga, bedola, batu krisopras. Terus nama sungai kedua Gihon, mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Kemudian yang keempat Tigris, mengalir ke sebelah timur Asyur. Dan yang keempat adalah Efrat. Nah, perhatikan baik-baik. Ya, memiliki emas yang terbaik secara rohani, yang berasal dari surga, yang tidak ditemukan, tidak bisa ditemukan di dunia ini. Itu hanya berasal dari surga. Nah, ini merupakan syarat. Ya, saya ulangi, memiliki emas yang terbaik dari surga ini merupakan syarat untuk ke surga. Merupakan syarat untuk kembali ke surga atau kembali ke Firdaus. Nah, ya, sebelum kerajaan surga, saudara, perhatikan, sebelum kerajaan surga itu ada namanya Firdaus. Ya, kerajaan surga itu kekal. Nah, Firdaus ya, itu sama dengan kerajaan 1000 tahun damai. Dalam Wahyu pasal 20. Ya. Wahyu pasal 20 ya, ayatnya yang ke-6. Ya. Firdaus itu adalah kerajaan 1000 tahun. Ya, suasana Firdaus atau suasana Taman Eden itu pernah dirasakan oleh Adam dan Hawa. Bagaimana mereka hidup, ya, betapa bahagianya mereka di taman itu. Ya. Nah, sekarang orang-orang para ahli, ya, ahli-ahli sejarah, ilmuwan berusaha menemukan di mana letaknya taman itu dengan mengaitkan 4 sungai ini. Tapi mereka tidak menemukan taman Eden itu. Dan memang sudah tidak ada. Ya, sudah ya Taman Eden itu Tuhan sudah angkat ya, ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Tetapi Taman Eden akan kembali Tuhan berikan. Ya, Tuhan dirikan kepada gereja dan diberikan kepada gereja Tuhan yang memiliki emas secara rohani. Ya, memiliki emas yang terbaik. Ya, yang di dalamnya ada hikmat surga membawa kita kembali ke Firdaus, kembali ke Yerusalem baru. Firdaus kerajaan 1000 tahun damai, Yerusalem itu kekekalan. Tidak ada batasan waktu di sana. Puji Tuhan. Nah, untuk kembali ke Firdaus, kita memperhatikan ada 4 sungai. Ada 4 sungai yang mengalir dari Firdaus, dari Eden, membasahi Taman Eden dan mengalir menjadi 4 cabang. Jadi, ya, dari Taman Eden dia satu. Ya, sungai itu satu dari Taman Eden. Kemudian dia terbagi jadi 4 cabang. Terbagi menjadi 4 cabang. Jadi asalnya di Taman Eden, dari Firdaus, dari kerajaan surga, kerajaan 1000 tahun, ya, mengalir ya ke 4 bahagian menjadi 4 sungai, 4 cabang. Ya. Nah, ini artinya sekarang bagi kita 4 sungai di Taman Eden, ya, yang membawa emas, ya, membawa emas ke ya 4 cabangnya. Ini artinya bagi kita sekarang, ya, ini merupakan ya emas yang terbaik dari surga. Ya, emas yang terbaik dari surga yang diberikan, yang akan diberikan kepada gereja Tuhan, kepada hamba Tuhan, kepada pelayan Tuhan di keempat penjuru bumi. Ya, 4 sungai ini 4 penjuru bumi. Ya, 4 sungai menuju 4 penjuru bumi. Ya, jadi emas dari takhta surga, dari Firdaus, ya, mengalir, diberikan kepada gereja Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan di keempat penjuru bumi ini. Ya, untuk apa? Menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan di keempat penjuru, atau dipakai Tuhan dimanapun kita berada. Ya, jadi kita harus memiliki emas surga.
emas yang terbaik dari surga, dari takhta surga, dari Firdaus. Ya, diberikan kepada kita, kepada hamba Tuhan pelayan Tuhan. Ya, untuk dipakai di keempat penjuru bumi. Ya, menjadi hamba Tuhan yang dipakai, atau menjadi hamba Tuhan yang menjadi saksinya Tuhan. Ya, menjadi terangnya Tuhan. Nah, kita mulai dari sungai yang pertama. Ya, sungai Pison yang mengalir ke Hawilah. Yang pertama namanya sungai Pison, mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah. Nah, Pison artinya bakat, berbakat. Ya, jadi orang yang namanya Pison, diberi nama Pison, berarti orang itu orang yang berbakat, orang yang punya talenta. Jadi Pison itu artinya bakat atau talenta. Nah, sementara Hawilah, ya, Hawilah itu menunjuk daerahnya orang Amalek, tempat diamnya orang Amalek. Coba dibaca saja 1 Samuel 15 ayat 7. 1 Samuel 15 ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal 15 ayat 7. Lalu Saul memukul kala orang Amalek. Nah, perhatikan. Ya, Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur. Jadi Hawilah ini tempatnya orang Amalek. Nah, Pison itu bakat talenta. Nah, sungai Pison mengalir ke Hawilah. Nah, sungai Pison tadi membawa emas dari Eden. Nah, sekarang bagi kita emas dari takhta surga, dari Firdaus, mau diberikan kepada kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mulai dari yang pertama sungai Pison ke Hawilah. Nah, artinya sungai Pison ke Hawilah artinya Tuhan mau memberikan emas, harta surga, yaitu talenta kepada kita, ya, dipercayakan kepada kita manusia daging. Amalek itu manusia daging. Ya, jadi emas, harta surga, ya, talenta ini mau diberikan kepada kita manusia daging, ya, mau diberikan atau dipercayakan kepada manusia daging. Di dalam Injil Matius pasal 25, mari kita baca itu. Matius pasal 25. Emas surga, harta surga, yaitu talenta, mau diberikan, mau dipercayakan kepada kita semua. Saudara sekalian, kita manusia daging. Ya, semua kita adalah manusia yang dibuat dari debu tanah liat, itulah daging. Manusia daging. Amalek itu manusia daging. Ya, di ayat, saudara bisa baca di ayat Samuel ini, di mana Tuhan perintahkan kepada Saul, tumpas Saul, ya, pergi ke Amalek, tumpas semua yang ada di Amalek, manusia di dalamnya, bahkan sampai hewan, semua harus ditumpas. Nah, bicara daging, ya, manusia daging itu jangan sampai dibiarkan, saudara. Daging itu jangan sampai dibiarkan, ya, dia, ya, diikuti keinginannya, harus ditumpas atau dikalahkan. Keinginan daging, hawa nafsu harus dikalahkan, ya, untuk mendapatkan harta surga. Nah, kita baca dulu Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat 1 dulu, ayat 1 nanti ayat 21. Ayat 1 dulu kita baca. Pada waktu itu hal kerajaan surga, perhatikan, seumpama Matius 25 ayat, ya, ayat berapa ayat? Matius pasal yang ke-25. Ayat 14 ya, ayat 14. Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya, perhatikan, ya, memanggil hamba-hambanya dan mempercayakannya hartanya kepada mereka. Ini harta surga, dipercayakan kepada hamba-hamba Tuhan. Kemudian 15, yang seorang diberi 5 talenta, ada yang 2, ada yang 1. Nah, jadi harta surga itu talenta. Harta surga tadi emas yang terbaik dari surga, yaitu talenta, mau dipercayakan kepada manusia daging. Ya. Untuk apa? Untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Jadi Tuhan mempercayakan kepada kita talenta. Ya, Tuhan mempercayakan kita harta surga, emas yang terbaik seperti sungai Pison ke Hawilah. Ya, emas yang terbaik mau diberikan kepada Amalek. Sekarang kepada kita manusia daging,
Untuk apa? Untuk menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Ya, sebab manusia daging, ya, manusia daging itu ya, Yohanes pasal 60, Yohanes pasal 6 ayat 63 itu tidak berguna. Coba baca Yohanes 6 ayat 63. Ya, manusia yang tetap mempertahankan kedagingannya, perhatikan. Rohlah berhidup, daging, perhatikan. Daging sama sekali tidak berguna. Ya, jadi kalau ada yang mempertahankan keinginan dagingnya, hawa nafsu dagingnya, tidak berguna. Ya, kalau tidak berguna berarti tidak dipakai. Sesuatu yang tidak berguna untuk apa dipakai? Kalau tidak berguna. Nah, jadi manusia daging tidak berguna. Makanya tadi daging itu Tuhan katakan kepada Saul, tumpas Saul. Amalek harus ditumpas. Daging ini harus ditumpas, harus dikalahkan. Ya, diberi harta surga, diberi talenta, supaya menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Nah, sekarang tinggal kita saja, mau atau tidak. Kaum muda, saudara mau atau tidak dipersiapkan talenta oleh Tuhan. Nah, itu saja. Ya, mau atau tidak. Nah, kalau kita mau, syaratnya apa? Daging harus ditumpas. Daging harus dikalahkan. Keinginannya, hawa nafsunya harus dikalahkan atau ditumpas. Ya, apa prakteknya? Praktek kehidupan yang menumpas keinginan daging, mengalahkan keinginan daging untuk mendapatkan talenta emas yang terbaik. Ya, talenta surga Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Prakteknya menumpas daging. Ya, ayat 21. Kembali Matius 25 tadi ayat 21. Ini prakteknya. Ya, seperti yang dapat 5 dan dapat 2 talenta. Jadi tadi ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, tapi ada yang dikasih 1. Ya, Saudara bisa baca selengkapnya ayat ini. Yang dikasih 1 malah cuma 1. Ya, sembunyi saja di tangan. Ya. Dia tidak mau kerjakan talenta itu, dia sembunyi di tangan. Tapi yang 5 dan yang dapat 2 ini dia kerjakan itu. Sehingga ketika tuannya kembali, ya, tuannya ya mendapatkan dia ya bekerja dengan baik. Ya. Dari 5 talenta sudah ada ya tambahnya, ya ada tambah 5 talenta lagi. Sehingga tuannya ini berkata, "Oh, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Nah, sekarang aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Nah, ini prakteknya menumpas daging, mengalahkan untuk menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, mendapatkan talenta dari Tuhan. Ya, syaratnya atau prakteknya adalah menjadi hamba Tuhan yang taat dan setia. Baik sekali, hambaku yang baik dan setia. Hamba yang baik itu hamba yang taat, ya, hamba yang setia. Tanggung jawab. Ya, jadi baik itu taat dan setia. Ya, jadi menjadi hamba yang taat dan setia. Jadi kehidupan yang menumpas keinginan dagingnya adalah kehidupan yang taat. Sebab Roma 8 ayat 7, daging itu tidak bisa taat, saudara. Kalau kita ikuti keinginannya, hawa nafsunya, membuat kita tidak bisa taat pada firman. Tapi kalau kita mau menumpas keinginannya, kita tidak mau ikuti keinginan daging, maka kita bisa taat pada firman. Nah, ya, jadi menumpas keinginan daging adalah menjadi hamba Tuhan yang taat. Ya. Kalau kita mau taat pada firman, berarti kita tidak ikuti keinginan daging. Tapi kalau saudara ikuti keinginan daging saudara, hawa nafsu daging saudara, maka membuat engkau tidak bisa taat pada firman. Itu tadi seperti siapa? Seperti Saul dan dia ikuti keinginan dagingnya. Ya. Amalek dia tidak tumpas semua. Tuhan bilang tumpas semua. Laki-laki, perempuan, semua, bahkan hewannya semua ditumpas. Tapi Saul dia selamatkan rajanya. Hewan yang baik-baik dia ya tidak tumpas. Yang tidak baik semua dia tumpas. Kenapa? Karena Saul lebih mengikuti keinginan dagingnya. Ya. Jadi kalau kita ikuti keinginan daging, kita tidak bisa taat pada firman. Makanya mari,
Ya, mau dipercaya Tuhan, talenta surga, harta surga, emas yang terbaik. Ya. Jadilah hamba Tuhan yang taat, pelayan Tuhan yang taat. Taat saja pada firman. Tidak usah banyak tambah. Ya, banyak ya itu ya. Sering saya katakan banyak apa neko-nekonya. Ya, banyak embel-embelnya. Taat saja pada apa yang dikatakan firman, taat. Sekalipun tidak sesuai dengan ya keinginan kita, memang bertentangan dengan keinginan daging. Firman itu selalu ya, lebih banyak bertentangan keinginan daging dengan keinginannya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Jadi tinggal kita pilih mau ikut keinginan daging atau keinginannya Tuhan. Daging itu mau selalu yang enak-enak, ya, mau selalu yang dia itu ya dipuaskan keinginan. Sementara kehendak Tuhan ya, mau praktek, mau taat pada firman sakit bagi daging. Tapi kalau kita mau melakukannya seperti tadi, hamba yang dikasih 5 dan 2 tadi, ya, dia berjuang untuk mengerjakan talenta itu. Ya, karena dia mau taat pada firman Tuhan. Nah, namanya orang berjuang ya sakit bagi daging. Ya, butuh pengorbanan. Ya. Tapi yang cuma satu tadi, wah, nah, apa ini saya cuma satu, sembunyi. Kan enak loh. Yang lain kerja keras di sana. Ya, mau taat dengan apa yang Tuhan percayakan. Ya, sementara yang satu ini ya santai saja. Yang lain ibadah dia tidur. Yang lain dengar firman ya itu ngantuk-ngantuk. Yang lain sungguh-sungguh berjuang mau ibadah, berjuang melayani, berjuang dengar firman ya dia santai saja. Nah, itu orang yang ikuti keinginan tadi tidak bisa taat pada firman. Nah, jangan harapkan orang ini bisa setia. Nah, perhatikan. Orang yang tidak taat pasti tidak bisa setia. Jelas gitu. Kalau dia tidak taat pasti tidak setia. Dan tidak bisa diharapkan. Itu hamba yang tidak berguna. Ya. Di ayat selanjutnya Tuhan katakan kepada ya hamba-hambanya ya, yang dia pakai ya, di ayatnya yang ke-28 dan 29. Ya, kasih kepada hambaku itu yang baik dan setia, hamba yang taat. Ya, berikan talentanya yang cuma punya 1 tadi. Ya, kasih kepada yang punya 10 talenta itu, hamba yang taat dan setia. Karena perhatikan setiap orang yang mempunyai kepada akan diberi, sehingga semakin berkelimpahan. Tapi yang tidak punya, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Semakin betul, semakin ya, melarat. Ya. Sudah tinggal sedikit, yang dia punya diambil lagi. Tidak punya apa-apa. Ya, kalau kita tidak punya apa-apa, ya, yang Tuhan percayakan kita tidak miliki, emas, harta surga kita tidak miliki, berarti jelas. Ya, posisi kita di mana? Ayat 30. Nah, ini posisi. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat ratap dan kertas tinggi. Di luar Eden, di luar Firdaus itu kegelapan. Kegelapan. Itulah suasana dunia yang terkutuk. Yang nanti akan dikuasai oleh antikris. Itu puncak kegelapan. Antikris akan menguasai dunia. Ya, bagi ya, kehidupan yang hanya mengikuti keinginan daging, tidak mau taat, apalagi setia. Tidak mau setia. Ya, mau santai saja. Itu hamba yang tidak berguna. Ya, nah mari semoga kita kaum muda, ya, saudara sekalian, jadilah hamba Tuhan yang berguna, yang dipakai Tuhan. Ya, dipercayakan talenta surga, emas, harta surga. Ya, kenapa? Karena kita mau taat, tidak mau ikuti keinginan daging, kita mau taat sekalipun sakit bagi daging. Saat ini kita mau taat, kita mau beribadah, kita melayani. Ya, dan kita melakukan ketaatan itu dengan kesetiaan. Ada orang yang bisa ibadah kemarin tapi hari ini tidak bisa. Nah, berarti tidak setia. Ya, harus lengkap, harus taat dan setia. Hamba yang baik dan setia, taat dan setia. Nah, kalau cuma 1 kali taat, ya, sama saja, tidak berguna juga. Ya, kan, ya. Yang Tuhan butuhkan adalah orang yang setia, taat, setia. Jangan bilang, oh kemarin kan saya taat, hari ini bagaimana? Ya. Lalu waktu di Tambu saya taat, nah waktu di Palu bagaimana? Ya.
Waktu ya, keadaanmu sekarang ini bagaimana? Dulu engkau sungguh-sungguh, sekarang bagaimana? Dulu taat, sekarang harus taat, lebih taat lagi. Itulah setia. Taat dan setia. Lakukan ya, perjuanganmu untuk hidup sesuai firman. Engkau taat sungguh-sungguh, itu lakukan dengan kesetiaanmu, sungguh-sungguh setia. Taat, inilah kehidupan yang dipakai Tuhan. Ya, hasilnya apa sudah? Hasilnya Tuhan akan percayakan engkau perkara-perkara yang lebih besar lagi dari sekarang ini. Kalau sampai saat ini engkau masih menjadi hamba yang taat, masih menjadi hamba yang setia, percaya, Tuhan akan mempercayakan engkau perkara-perkara yang lebih besar daripada yang saat ini engkau pegang. Apa saja? Baik secara rohani, juga secara jasmani. Orang yang taat dan setia, Tuhan akan semakin pakai dia. Secara rohani akan ditambah talentanya, karunia-Nya ditambah. Ya, sudah punya talenta satu, ditambah lagi tadi, karunia-Nya ditambah. Karunia-Nya semakin ditambah. Juga hal jasmani. Ya, hal jasmani Tuhan tambah. Tuhan tambah. Yang lebih besar lagi. Ya, Tuhan tidak pernah menipu. Ya, hamba yang taat dan setia pasti akan ditambah perkara yang besar. Itu hasil. Kalau saudara sungguh-sungguh, ya, haleluya, menjadi hamba yang taat dan setia. Ya, kepercayaan Tuhan ini yang kau jalankan. Ya, Tuhan sudah berikan engkau talenta. Ya, Tuhan sudah berikan engkau ya, jabatan pelayanan sekarang. Sudah jadi imam-imam pelayan Tuhan. Ayo, lakukan dengan ketaatan. Lakukan dengan kesetiaanmu. Maka Tuhan mempercayakan engkau perkara-perkara yang lebih besar lagi. Secara rohani, secara jasmani. Ya, percaya, yakin. Yang lebih besar Tuhan siapkan bagimu. Ya, semoga bisa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sungai Gihon ke tanah Kus. Kembali tadi ke Kejadian pasal yang kedua tadi ayat 11. Setelah sungai Pison ke Havilah. Kemudian yang kedua ya ayat 13. Nama sungai kedua adalah Gihon, yakni ya sungai yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Jadi yang kedua, sungai Gihon ke tanah Kus. Nah, Gihon artinya memancar. Ya, arti kata Gihon itu memancar. Nah, sesuatu yang memancar itu akan berdampak kepada yang lain, ya kan? Coba, ada yang memancar. Air contohnya. Air yang di sini memancar ke situ. Berarti air ini berdampak ke situ. Dia berdampak kepada yang lain. Itu memancar. Berdampak kepada yang lain. Atau dengan kata lain, menjadi saksi bagi yang lain. Menjadi suatu kesaksian bagi yang lain. Itu kata memancar. Dia berdampak kepada orang lain, ya, menjadi saksi bagi orang lain. Mari, saudara yang ada di tempat ini, saudara di Palu, dimanapun sudah berada, berdampaklah di mana engkau berada. Berdampak kepada ya tempat di mana engkau berada saat ini. Jadilah saksi dimanapun engkau berada saat ini. Memancar seperti Gihon. Sehingga sungai Gihon ini yang memancarnya kemana? Ke tanah Kus. Nah, tanah Kus ini ya, Kejadian pasal 10 ayat 6. Kus ini anaknya Ham. Ya, kehidupan yang terkutuk. Keturunan Ham ialah Kus, Put, dan Kanaan. Jadi anak sulungnya Ham itu Kus. Nah, Ham ini adalah saudaranya Sem dan Yafet yang dikutuk oleh Nuh. Jadi Ham ini kehidupan yang terkutuk. Ya, kemudian anak-anaknya ya itu ya, juga kena ya, termasuk Kus. Kemudian ayat 7, keturunan Kus, perhatikan, keturunannya Kus ini Seba, Havila, Sabta, Rema ya, dan seterusnya. Kemudian ayat 8, Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. 9, ia seorang pembunuh yang gagah perkasa di depan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pembunuh yang gagah perkasa di depan Tuhan. 10, mula-mula kerajaan terdiri Babel. Nah, jadi Kus ini mengarah ke Babel. Kus memperanakan Nimrod yang mendirikan kerajaan Babel. Ya, orang hebat pertama di bumi.
Itu Nimrod. Ya, orang yang hebat banget, mendirikan kota Babel. Ya. Nah, kota Babel itu yang pada akhirnya dikacaukan oleh Tuhan ketika mereka mendirikan menara Babel, dikacaukan Tuhan. Jadi Babel itu artinya kacau balau. Ya, yang memuncak pada Wahyu 17-18 perempuan Babel. Ya, menuju kepada dosa-dosa, kenajisan, kejahatan. Puncaknya dosa, makan minum kawin mengawinkan. Nah, jadi sumber Gihon mengalir ke tanah Kus. Nah, sekarang artinya bagi kita, artinya biarlah kehidupan kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ya, yang menjadi saksinya Tuhan, ya, atau menjadi terangnya Tuhan kepada dunia yang semakin gelap. Oleh karena dosa-dosa sampai puncaknya dosa, yaitu dosa Babel, makan minum dan kawin mengawinkan. Makan minum boleh merokok, minum, judi, mabuk, narkoba. Hati-hati. Ya. Saudara yang ada di desa, di kota sama saja. Ya. Apalagi di kota, wah, pergaulan lebih. Ya, perhatikan. Dosa itu di mana-mana, di desa, di kota, di mana saja ada. Dosa Babel ini hari-hari itu tanah Kus, mengarah ke Babel. Ya, dosa Babel, puncaknya dosa. Makan minum, kawin mengawinkan, dosa seks dengan beragam macam, kawin mengawinkan. Adik-adik kaum muda, saudara sekalian, jadilah saksinya Tuhan. Memancar, Gihon memancar. Apa yang kau pancarkan? Terangnya Tuhan. Ya, jangan yang kau pancarkan malah itu kelakuanmu yang jahat, yang najis. Berarti menjadi sambungan. Yang kau pancarkan kegelapan. Jadi mana yang kita mau pancarkan hari-hari? Terang atau gelap? Ya, semoga kita memancarkan terangnya Tuhan. Dimanapun kita berada, berdampaklah kepada yang lain. Berdampaklah kepada daerah yang gelap, kehidupan yang gelap, yang sedang dikuasai oleh dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Ya, oh, jadilah saksinya Tuhan. Kamu muda, saudara sekalian, dimanapun sudah berada, di rumah, di luar rumah, di sekolah, di kantor, di toko, saat engkau sedang bekerja, dimanapun engkau berada, dalam perjalanan, di mana saja. Ya, dunia ini semakin gelap. Ya, oleh Babel, perempuan Babel, dosa makan minum, kawin mengawinkan. Ayo berdampaklah. Ya, bawa terang dalam kegelapan hari ini. Jadilah saksinya Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang tetap hidup benar, hidup suci. Ya, ini kehidupan yang menjadi saksi Tuhan. Menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tetap hidup benar, hidup suci dimanapun dia berada. Tetap putih di mana dia berada, seperti bunga bakung. Ya, sering saya contohkan seperti bunga bakung. Bunga bakung itu tetap putih dimanapun dia berada. Di lumpur sekalipun bunga bakung tetap putih. Di duri-duri, di lembah, bunga bakung tetap putih. Jadi dimanapun sudah berada, jadilah hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tetap benar, tetap suci. Pancarkan terangnya Tuhan. Jadi saksi. Ya, kepada teman-temanmu, kepada ya sekelilingmu yang sedang hidup dalam dosa. Jadilah saksi. Berdampaklah kepada mereka. Ya, semoga bisa dibuat. Sehingga hasilnya ya kehidupan yang tetap hidup benar suci. Ya, dia akan ya, haleluya. Ya, bisa tadi berdampak kepada orang lain dan itu. Kalau kita berdampak kepada orang lain, menjadi saksi, berarti kita bisa bawa jiwa datang pada Tuhan. Nah, itu hasil. Membawa jiwa datang pada Tuhan. Ya, kita bisa bawa dia datang kepada Tuhan. Ya, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ya, kalau kita bisa berdampak pada yang lain, menjadi terang, ya, maka pasti satu waktu. Ya, saya sering mengatakan kepada saudara sekalian, minimal satu orang kita bawa datang kepada Tuhan. Ya, di sini, di Palu, di mana pun sudah berada. Ya, bawalah jiwa datang kepada Tuhan. Ya, pancarkanlah terangnya Tuhan. Dimanapun engkau berada, supaya engkau bisa membawa jiwa datang kepada Tuhan. Semoga bisa dimakan. Yang ketiga, Sungai yang ketiga, Tigris ke Asyur.
Kejadian pasal 2 kembali. Kejadian 2 tadi ayat yang ke 13. Ayat 13. Nama sungai yang kedua tadi Gihon, kemudian 14, ayat 14. Sungai yang ketiga Tigris, yakni mengalir ke sebelah timur Asyur. Nah, yang ketiga sungai Tigris ke Asyur. Tigris artinya ya, anak panah. Tigris artinya anak panah. Ya, tahu kan anak panah? Yang ditembakkan itu anak panah. Yang ditembakkan busur itu anak panah. Jadi Tigris itu anak panah. Sementara Asyur 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 10. Mari kita lihat apa ini Asyur. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 10. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-10. Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda, janganlah Allahmu, ya, yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para ilah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gosan, Haran, Resef, Bani Eden, ya, yang di Telasar dan juga termasuk Samaria. Jadi pada waktu itu Raja Asyur, ya, adalah kerajaan yang sangat hebat di masa itu. Ya, dia menyerang semua daerah sekitarnya dan mereka selalu menang. Termasuk Samaria, kerajaan Israel, 10 suku. Ya, telah dikalahkan oleh Raja Asyur dan dibuang. Sampai hari ini mereka dalam pembuangan. Nah, kemudian Raja Asyur ini setelah dia bisa mengalahkan semua daerah sekitarnya termasuk kerajaan, ya, Israel, Samaria, dia datang mengepung Yerusalem yang sedang dipimpin oleh Raja Hizkia. Dia kepung kerajaannya, ya, Hizkia, ya, di Yerusalem pada waktu itu. Ya, sehingga dia itu dengan angkuhnya dia berkata, wah, siapa yang bisa lepaskan kamu? Tidak ada yang bisa lepaskan kamu dari tanganku. Itu intinya, inti perkataannya Asyur ini. Ya. Dan seluruhnya sudah bisa baca. Ya, jadi ini menuju kesombongan. Asyur ini menuju kesombongan, keangkuhan. Ya. Jadi Asyur menuju kesombongan atau keangkuhan. Nah, tadi Tigris anak panah. Anak panah ke Asyur, Tigris ke Asyur. Artinya berarti sekarang, artinya bagi kita, ya, Tuhan mau kita menjadi, ya, jadilah hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang bisa menghancurkan kesombongan. Ya, anak panah itu mematikan. Anak panah kalau dilepaskan menuju sasaran untuk apa? Untuk mematikan itu. Ya, jadi orang yang melepaskan anak panah berarti ada yang dia mau tembak di sana, ya kan? Nah, yang dia mau tembak itu dia ingin binasakan, dia ingin matikan. Nah, di sini yang mau dimatikan adalah kesombongan. Ya, anak panah harus menembus Asyur, mengalahkan kesombongan. Jadi Tuhan rindu, Tuhan mau kaum muda, saudara sekalian, jadilah hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menghancurkan kesombongan, atau sama dengan jadilah hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang rendah hati. Rendah hati. Jangan sombong. Jangan baru dapat 1, wah, dapat 2, wah, saya dapat 3, wah, tambah naik dia. Apalagi dapat 4 dan seterusnya. Wah, hebat saya, ini saya. Biasa saja. Biasa saja. Rendah hati saja. Jangan sombong. Ya. Tuhan mau kita jadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang rendah hati. Tadi, kalau kita sudah tahu, sudah setia, Tuhan percayakan perkara besar, jangan sombong. Kalau kita sudah bisa jadi saksi Tuhan, bawa jiwa pada Tuhan, jangan sombong. Ya, jangan sombong, tetap rendah hati. Ya, tetap rendah hati. Ya, jangan tadi baru dipercayakan lebih besar, wah, mulai pamer-pamer. Ya. Apalagi dapat lagi ini, dapat itu.
biasa saja, biasa saja. Nggak usah dipamerkan. Ya. Terus saya katakan, yang jasmani tidak usah dipamerkan. Yang rohani itu yang kita tunjukkan. Pancarkan yang rohani. Saksikan yang rohani. Bagaimana kebenaranmu, kesucianmu, bagaimana perjuanganmu untuk taat, untuk setia, ibadah, pelayananmu, pengorbananmu, penyembahanmu. Itu yang kita saksikan. Pancarkan, gihon, pancarkan. Pancarkan ke tanah kus, pancarkan ya kepada kehidupan yang sedang gelap, hidup dalam kegelapan dosa, bawa mereka kepada Tuhan. Dan kalau seandainya nanti kita sudah bisa bawa jiwa pada Tuhan, tetap rendah hati. Jangan sampai, kalau bukan saya, tidak ada yang bisa bawa dia. Tetap rendah hati. Ya, hancurkan kesombongan, panah dia, hancurkan kesombongan. Apalagi kaum muda itu, gampang sekali mau sombong kaum muda. Apa yang Tuhan percaya, jasmani, rohani, tetap rendah, biasa saja. Seperti angin. Ya, jadi pelayan Tuhan seperti angin. Angin itu ada tapi tidak ada. Ya. Coba ada yang lihat angin? Ada. Tapi apakah angin itu ada? Ada. Dilihat? Tidak. Tapi ada. Artinya punya sesuatu. Punya sesuatu, miliki sesuatu yang besar mungkin, yang hebat mungkin. Tapi dia tidak tonjolkan. Merasa tidak ada. Itu orang rendah hati. Punya sesuatu tapi dia tidak pamer-pamerkan, tidak ditonjol-tonjolkan. Nah ini yang Tuhan mau. Jadi pelayan Tuhan yang rendah hati. Panah kesombongan, hancurkan kesombongan. Apapun yang Tuhan percayakan kepadamu, jasmani, rohani, tetap rendah hati. Ya, haleluya. Tetap kita memancarkan, menyaksikan, ya, haleluya, kehidupan yang sudah diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ya, yang kita tonjolkan adalah yang rohani, bukan yang jasmani. Semoga kita mengerti, ya, sehingga kalau kita semakin rendah hati, saudara perhatikan, semakin orang ini rendah hati, semakin dia akan dipakai oleh Tuhan. Ingat itu. Semakin saudara rendah hati, semakin pelayan Tuhan itu rendah hati, semakin dia akan dipakai oleh Tuhan. Semakin dia dipakai. Tapi kalau seandainya dia sudah mulai tinggi hati, ya, mulai ada perasaan, saya ini, mulai ya, ada sesuatu yang dibanggakan, ya, mulai hilang kepercayaan Tuhan. Sampai nanti di posisi dia sudah semakin tinggi. Ingat, bukan Tuhan lagi yang pakai dia, tapi siapa? Siapa yang sombong? Setan. Setan dijatuhkan karena kesombongan. Makanya dia menanamkan sifat kesombongan dari sejak manusia dalam kandungan, lahir sampai manusia itu dewasa. Ada kesombongan dalam diri manusia. Makanya harus dipanah itu, dihancurkan. Dalam diri saya, dalam diri kaum muda, saudara sekalian, ada kesombongan, ada. Harus dipanah itu. Harus dipanah. Harus dimatikan. Untuk jangan ditampilkan. Kalau sudah mulai sombong, panah lagi. Mulai mau anggap, tetap dipanah supaya turun. Tetap rendah. Ya, semakin kurang rendah hati, semakin kurang dipakai Tuhan. Semakin dipakai Tuhan, semakin juga ditambah seperti ya. Tempat yang rendah itu ya seperti ya, haleluya, aliran air yang terus ya. Semakin tempat itu rendah, air akan terus mengalir. Dari Eden tadi semua itu mengalir. Ya, mengalir ke tempat yang rendah. Jadi semakin kita rendah hati, semakin kita akan menjadi hamba Tuhan. Ya, pelayan Tuhan tadi yang ya dipercayakan perkara besar, ya, menjadi hamba Tuhan yang semakin menjadi saksi Tuhan. Sudah bawa 1, bisa bawa 2, bisa bawa 3, 4, bahkan banyak. Bangsa-bangsa bisa dibawa pada Tuhan. Ya, semakin dia akan dipakai Tuhan. Jadi semakin direndah hati, semakin dipercaya hal-hal besar. Semakin bisa menjadi saksi Tuhan, bisa membawa jiwa-jiwa dalam pada Tuhan. Dan terakhir yang keempat. Sungai yang keempat. Efrat. Sungai yang keempat, Sungai Efrat.
Jadi sungai Pison, sungai Gihon, sungai Tigris, dan sungai Efrat yang keempat. Wahyu 9 ayat 13, 15. Mari kita selesaikan. Wahyu 9 ayat 13, 15. Wahyu 9 13, 15. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkalanya, dan aku mendengar suatu suara yang keluar dari keempat tanduk mesbah emas. Mesbah dupa ya. Di mesbah dupa ini ada tanduk, ada 4 tanduk. Jadi ya seperti ini, mimbar ini. Jadi kalau ini mesbah dupa emas, jadi setiap sudutnya ada tanduk. Ada tanduk setiap sudut, 4 tanduk di mesbah dupa emas. Terus dan berkata kepada, jadi suara dari keempat tanduk ini berkata kepada malaikat keenam tadi yang mengasah kalah, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskannya keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam, hari, bulan, dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu yang 20.000 laksa pasukan berkuda aku mendengar jumlah mereka. Perhatikan baik-baik. Di sungai Efrat ada 2 hal. Ya, ada 2 hal yang terjadi di sungai Efrat. 1, ada suara dari keempat tanduk di mesbah. Ini hal yang pertama yang terjadi di sungai Efrat. Ada suara dari keempat tanduk dari mesbah dupa emas. Nah, mesbah dupa emas ini menunjuk doa penyembahan. Doa penyembahan dari orang-orang suci. Ya, 4 tanduk berarti 4 penjuru bumi. Suara dari tanduk mesbah berarti suara penyembahan dari orang-orang suci di keempat penjuru bumi yang naik ke hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Ini semakin kita menjadi hamba Tuhan dari sungai Pison, sungai Gihon, sungai Tigris. Sungai Pison tadi hamba Tuhan yang benar suci. Sungai Gihon memancar menjadi saksinya Tuhan. Sungai Tigris hamba Tuhan yang rendah hati. Puncaknya di sungai Efrat, dia akan menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Akan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Dimanapun dia berada di keempat penjuru bumi ini, akan ada suara penyembahan dari kehidupannya. Dari pelayan Tuhan yang hidup benar suci, hamba Tuhan yang menjadi saksi, hamba Tuhan yang rendah hati ini, akan keluar suara penyembahan yang sungguh-sungguh naik ke hadapan Tuhan, yang terus diserukan pagi, siang, malam di hadapan Tuhan. Ayo, semoga kita semua adalah kehidupan yang seperti ini. Menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang selalu berseru kepada Tuhan. Ya, selalu kita naikkan seruan, doa penyembahan kita naikkan kepada Tuhan. Suara penyembahan yang sungguh-sungguh, doa penyembahan yang sungguh-sungguh dinaikkan kepada Tuhan. Pagi, siang, malam, di keempat penjuru, dimanapun saudara, di sini, di Palu, di mana saja. Jadilah pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang selalu menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dimanapun kita berada, di situasi kondisi apapun yang kita alami, selalu bisa berseru, selalu bisa menyembah Tuhan. Bagaimana saudara yang dulu ada di sini, sekarang saudara di Palu, bagaimana penyembahanmu? Masih sama seperti di sini? Ayo, dimanapun kita berada di keempat penjuru bumi ini, selalu harus selalu ada suara dari keempat tanduk, suara penyembahan dari orang-orang suci, dari pelayan Tuhan yang suci, yang menjadi saksi, yang rendah hati, naik ke hadapan Tuhan. Jadi penyembahan sungguh-sungguh, oh haleluya, naik di hadapan Tuhan, sehingga ini akan mengalahkan suara penyembahan dari 4 tanduk mesbah. Ini akan mengalahkan 4 malaikat yang sedang terikat. Saat ini dia sedang terikat di sungai Efrat, tapi nanti akan dilepaskan hari-hari ini. Pekerjaannya itu akan sedang terjadi. 4 malaikat di sungai Efrat akan dilepaskan. 4 malaikat pemusnah, saudara, ya. 4 malaikat ini yang terikat di sungai Efrat akan dilepaskan. Nah, hari-hari pekerjaan sedang terjadi. Ya, sampai puncaknya nanti saat Antikris datang menguasai dunia, itu 4 malaikat pemusnah yang akan menguasai. 4 malaikat menguasai penjuru bumi. Antikris akan menguasai penjuru bumi, 4 penjuru bumi.
Nah, hari-hari ini pekerjaannya sudah mulai dirasakan oleh gereja Tuhan. Di mana kita hidup di dunia ini semakin sukar, semakin sulit. Nah, ini ulahnya 4 malaikat ini yang sudah mulai dilepaskan. Mulai dia, ya, seperti dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-19. Antikris sudah ada. Antikris akan muncul, tapi sekarang sudah ada. Pekerjaannya sudah ada. Sehingga kita hidup dunia ini semakin sukar, sulit. Ini masa pra-nya Antikris. Menuju Antikris yang akan datang sesungguhnya. Saat benar dia memberi kekuasaan atas 4 penjuru bumi. Untuk memusnahkannya. Menyiksanya sampai memusnahkan. Nah, ini hanya bisa dikalahkan oleh 4 suara dari tanduk mesbah. Nah, perhatikan. Jadi 4 suara dari tanduk mesbah versus 4 malaikat di sungai Efrat. Jadi kita mau ada di posisi yang mana? Ya, 4 suara dari tanduk mesbah atau 4 malaikat pemusnah. Ya, menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan hari ini. Ya, dimanapun kita berada, selalu menaikkan doa penyembahan yang sungguh-sungguh, pagi siang malam berseru menyembah Tuhan. Doa penyembahan ini akan mengalahkan, ya, mengalahkan 4 malaikat pemusnah, sehingga hasilnya kita akan selalu mengalami kemenangan. Ya, ada kuasa kemenangan bersama dengan kita. Ya, kita akan selalu menang bersama dengan Tuhan menghadapi apapun yang sedang terjadi di dunia ini, baik kesukaran, kesulitan, masalah-masalah pergumulan, apapun itu. Dengan suara penyembahan kita naikkan kepada kita. Pagi siang malam berseru pada Tuhan, pasti akan menang, pasti akan dipulihkan, pasti ada jawaban, pasti ada mujizat Tuhan yang baik. Ya, yuk sungguh-sungguh mulai dari tadi. Jadi pelayan Tuhan yang benar suci. Jadi pelayan Tuhan yang memancar menjadi saksi. Jadi pelayan Tuhan yang rendah hati sampai jadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Oh, haleluya, akan selalu menang bersama Tuhan. Mulai dari tadi dipercaya perkara besar, bisa membawa jiwa dalam kepada Tuhan. Semakin dipakai Tuhan, semakin dipakai Tuhan, dan semakin kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Sebab riskan sekali. Orang yang dipakai Tuhan itu seperti bintang. Ingat, ya, bintang itu, ya, satu waktu akan jatuh sepertiga. Ya, seperti yang dilakukan malaikat ini. Ya, dia akan memusnahkan dia selanjutnya. Ayat selanjutnya, ya, dia dilepaskan. Ya, satu waktu nanti bagi jam, hari, bulan, tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Ini sama dengan sepertiga bintang yang jatuh oleh ekor naga di Wahyu 12 ayat 4. Jadi hati-hati, bintang bisa jatuh oleh 4 malaikat itu. Makanya harus sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ya, pelayan Tuhan sudah dipakai Tuhan bisa jatuh. Jadi jangan bilang, sudah dipakai Tuhan dia. Ya, sudah banyak jiwa yang dia bawa, berhasil pelayanannya. Ya, jangan, jangan sampai kita menyangka bahwa tidak bisa jatuh. Bisa jatuh, bintang itu bisa jatuh. Orang yang sudah dipakai Tuhan bisa jatuh. Makanya harus sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Semakin sungguh-sungguh menyembah Tuhan, pagi, doa pagi. Ya, kemarin saya lihat Tuhan ada ikut doa pagi. Bagaimana yang di Palu? Yang di Sojo. Ya, doa pagi hari Rabu, kalian ikut? Ya, saya tidak ada yang ikut. Pagi, siang, malam berseru pada Tuhan. Doa pagi, doa puasa, doa semalam suntuk. Terus lakukan dimanapun kita berada. Itu kekuatan kita untuk selalu menang. Tetap menjadi hamba Tuhan yang benar suci. Tetap menjadi hamba Tuhan, dipakai Tuhan. Semakin dipakai Tuhan, ingat, semakin dipakai Tuhan itu semakin menantang setan untuk menjatuhkan kita. Jadi orang yang dipakai Tuhan itu yang membuat setan itu menggebu-gebu, semangat dia menjatuhkan orang itu. Ya, kalau orang yang hamba Tuhan yang tadi, ya, daging amalek, ya, setan sudah biarkan saja mereka. Tapi hamba Tuhan yang semakin dipakai ini yang setan, ya, menggebu-gebu dia, semangat dia menjatuhkan. Kalau ada yang bisa jatuh, tertawa, tambah bahagia. Nah, hanya perhatikan,
Ya, saudara sudah dipakai Tuhan, hati-hati. Ya, kalau penyembahanmu kurang hari-hari ini, bisa jatuh, bisa jatuh. Ya. Makanya sungguh-sungguh 4 tanduk ini bisa mengalahkan 4 malaikat. Ya, dimanapun kita berada, situasi kondisi apapun kita alami, tetap menyembah Tuhan. Pagi, siang, malam berseru kepada Tuhan. Ini yang menentukan kemenangan. Selalu menang melawan apapun. Menghadapi dosa, menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, menghadapi kesukaran, menghadapi kemustahilan, menghadapi apa saja, selalu menang bersama dengan Tuhan. Sampai kemenangan terakhir, kita bisa menjadi mempelai Tuhan yang sempurna. Satu waktu benar-benar kita akan kembali ke Firdaus. Nah, hari-hari ini emas dari Firdaus diberikan kepada kita tadi. Dari Gihon ke Hawilah, Pison ke Hawilah, Gihon ke dari 4 penjuru bumi ini kembali membawa emas yang Tuhan sudah percayakan untuk dibawa kepada Tuhan. Nah, ini hasilnya perjuanganku Tuhan dalam pelayanan hari-hari ini. Sudah menjadi hamba Tuhan yang benar suci, sudah menjadi hamba Tuhan yang menjadi saksi, sudah bawa jiwa pada Tuhan, sudah semakin dipakai Tuhan. Sungguh-sungguh menyembah, kembali ke Firdaus. Ya, sampai nanti Yerusalem baru selama-lamanya bahagia. Semoga kita mengerti. Ya, sungguh-sungguh hari-hari. Ya, haleluya. Memiliki ya emas yang terbaik yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan yang semakin benar, suci, semakin dipakai Tuhan, semakin rendah hati, semakin sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Di keempat penjuru bumi, ya, Tuhan mau pakai kita semua. Tuhan mau pakai kita untuk selalu menang bersama dengan Tuhan sampai nanti kembali ke Firdaus, bahagia bersama Tuhan 1000 tahun sampai selama-lamanya. Oh, haleluya. Sungguh-sungguh tidak bisa diungkapkan dengan perkataan betapa bahagia bisa bersama dengan Tuhan dalam kemenangan, dalam kebahagiaan, dalam kemuliaan untuk selama. Puji Tuhan. Ya, Tuhan sungguh baik bagi kita semua, bahwasan itu selamanya kasih setia. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Tak mengapa kabut tebal merintangi. F. Mari kita bangkit berdiri. Masa depan seolah indah. Tapi ku yakin, baik sungguh-sungguh. Tapi ku yakin, ku tak sendiri. Amin. Jiwaku diselamatkan. Turunkan kepala semua, tutup mata denganku. Haleluya. Biarlah kita
menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Lagi hidup di tengah-tengah dunia, bagikan padang gurun yang sulit, banyak kesulitan, banyak kesukaran, banyak masalah, banyak pergumulan, bahkan dosa-dosa yang semakin memuncak hari-hari. Bagi kita sungguh-sungguh memiliki emas yang terbaik. Jadi hidup yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan, tetap menjadi kehidupan yang benar dan suci. Kehidupan ini menjadi saksinya Tuhan, menjadi terangnya Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan, menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tetap rendah hati, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Saya akan terus berusaha menjatuhkan Tuhan. Sudah dipakai Tuhan, mau dijatuhkan oleh saya. Mari di tempat penjuru bumi hari-hari ini, semakin yakin, semakin percaya kepada Tuhan, berseru kepada berserah lewat doa yang naikkan hari-hari ini, pagi siang malam pada Tuhan. Tuhan tidak biarkan kita akan selalu menang bersama dengan Dia. Haleluya, haleluya. Lagi ikut, sekali lagi semua tutup mata, semua tutup mata. Sekarang yang sungguh-sungguh di tempat penjuru bumi, bersungguh-sungguh menjadi pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan. Haleluya, menjadi saksi Tuhan, hidup dalam suci, pelayan Tuhan yang rendah hati, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat dua tanganmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, siap tangan-tangan terangkat di hadapan Tuhan, dimanapun kami berada, di tempat penjuru bumi ini Tuhan. Jadi kami semua, haleluya Tuhan, biar Kau percayakan bagi kami harta surga, emas dari surga. Tuhan percayakan bagi kami, menjadikan kami hamba Tuhan, pelayan Tuhan sungguh-sungguh dipakai Tuhan, selalu menang bersama dengan mulia Tuhan. Menghadapi dunia semakin sulit hari-hari ini, dunia semakin mustahil Tuhan, masa depan seringkali Tuhan, oh haleluya, itu suram bagi kami Tuhan hari-hari ini. Kami percaya bersama Engkau Tuhan, haleluya, kami akan selalu menang Tuhan bersamamu Tuhan. Engkau mempercayakan perkara-perkara yang besar bagi kami Tuhan, Engkau percayakan kami Tuhan, haleluya. Oh terangmu hari-hari ini kami sinarkan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu hari-hari ini Tuhan. Semakin Tuhan kami, oh sungguh-sungguh menunaikan tugas kami, menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang selalu menang bersama dengan Engkau, sampai satu waktu nanti bisa menjadi mempelai wanitamu Tuhan, yang sempurna, gereja yang sempurna, untuk kembali ke Firdaus dalam kebahagiaan, kemuliaan bersama Engkau sampai Yerusalem baru untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami, bahwasanya itu selamanya kasih setiamu bagi kami, melawat kami semua saat ini ya Tuhan, menjadikan kami pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh hari-hari ini semakin dipakai Tuhan, semakin benar suci, semakin menjadi saksimu Tuhan, semakin rendah hati, semakin sungguh-sungguh menyembahmu Tuhan, sehingga kemenangan dari Tuhan kami boleh alami. Engkau mempercayakan perkara-perkara besar bagi kami semua Tuhan, baik jasmani rohani Tuhan percayakan bagi kami. Ada menjadi saksi Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu, berdampak kepada Tuhan tempat di mana kami berada hari-hari ini, menyerahkan terangmu Tuhan kepada kegelapan dunia.
membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Semakin dipakai Tuhan, semakin dihamba Tuhan rendah hati, semakin sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Dan selalu menang bersama Tuhan. Tidak ada satupun yang gugur, semua menang bersama sampai garis akhir, sampai Tuhan datang kembali untuk kembali ke Firdaus, Yerusalem baru selamanya bahagia bersama Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik bagi kami semua. Bahwasanya itu selamanya kasih setiamu Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kornya kita pujikan, kita bawa korban persembahan kepada Tuhan. Ibadah kita besok doa pagi, perhatikan doa pagi besok jam 4.45. Kemudian sore hari ibadah perawal kita perjamuan suci jam 6 sore, dan hari Sabtu ibadah doa penyembahan jam 6 sore. Kita bangkit berdiri, tamatkan ibadah kita. Terima kasih Kau sungguh baik bagi kami semua. Bahwasanya itu selamanya Engkau setia, yang ajaib, yang besar, yang kasih, yang Engkau terus menyertai dengan langkah-langkah mujizat, langkah kemenangan bersama Tuhan sekarang ini. Tuhan, haleluya, masa depan yang berhasil indah bersama Tuhan, dipakai Tuhan semua sampai nanti kemenangan terakhir menjadi mempelai Tuhan, bahagia selamanya bersama Engkau. Percaya Tuhan beserta kami semua sepanjang malam, besok pagi mulai bangun itu ini berkati Tuhan, kembali datang merendahkan diri, sungguh-sungguh menyembah Engkau ya Tuhan. Aktivitas sepanjang hari Tuhan ditunggu sertai semua, kembalikan jam-jam ibadah sore hari dan seterusnya, terus semakin berjuang menjadi kehidupannya semakin taat, semakin setia, berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kami, dalam pengorbanan, dalam Tuhan penyembahan kami sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih, percaya semua dilawat Tuhan di sini, di Palu, dimanapun umat berada saat ini, semua dilawat oleh Tuhan. Harta surga yang dipercayakan bagi kami semua Tuhan, sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan yang benar suci, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, menjadi saksinya Tuhan, semakin rendah hati hari-hari ini, dan menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang semakin menang bersama denganmu. Langkah-langkah kemenangan mujizat kami boleh alami. Percaya, dipercayakan perkara-perkara yang besar oleh Tuhan hari-hari ini, semakin kami dipercaya yang jasmani, yang rohani. Haleluya, untuk semua kami, Tuhan kembalikan tuh hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, bahwasanya itu selamanya kasih setia. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Biar berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Akhiri pada kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.